Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tahsin kelas 4 kita akan lanjut ke Al-Muyassar halaman 11 ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin. Pada hukum nun mati dan tanwin, hukumnya itu ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat adalah ikhfa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu idhar. Idhar lengkapnya yaitu idhar hakiki. Idhar artinya jelas, tetapi menurut ilmu tajwid, idhar itu adalah pembacaan nun mati atau tanwin sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan apabila bertemu dengan salah satu huruf halqiyah. Huruf idhar jumlahnya ada 6 ya, jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain sama kha ya. Jadi semuanya ada 6. Ketika nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 itu, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, berarti bacanya itu harus jelas dibacanya, harus diidharkan. Contoh, min hadin, nun sukun bertemu dengan ha termasuk huruf idhar, maka nun sukun dibaca jelas min ya, min hadin. Contoh yang lainnya seperti fariqan hada. Fariqan di atas qafnya itu ada tanwin fathah ya, atau fathatain bertemu dengan ha. Di antara qaf dan ha itu ada alif sukun. Nah, itu alifnya karena sukun maka langsung tanwinnya ke ha ya, ke huruf ha, maka tanwin bertemu dengan ha. Hukumnya yaitu idhar, dibacanya jelas fariqan ya, fariqan hada. Yang kedua yaitu idgham. Idgham menurut bahasa itu memasukkan. Idgham menurut ilmu tajwid yaitu pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ya ketika bertemu huruf-huruf idgham. Ada berapa huruf idgham? Yaitu jumlahnya ada 6, yaitu ya, ro, lam, mim, waw sama nun. Supaya mudah diingat maka kita baca dengan yarmaluna, yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw sama nun. Sedangkan idgham sendiri terbagi 2. Yang pertama idgham biguna atau ma'al guna, yang kedua idgham bila guna atau ghair guna. Idgham biguna yaitu jumlahnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Supaya mudah diingat maka kita baca dengan yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham yang 4 ini maka itu hukumnya idgham biguna. Jadi harus gunah ya dibacanya. Yang kedua yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada 2. Tadi udah diambil 4, ya, nun, mim, waw, sisanya 2, berarti lam sama ro. Itu lam sama ro termasuk idgham bila guna, yaitu idgham tanpa gunah, bacanya jangan digunakan ya, tidak disertai dengan gunah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam sam atau ro maka itu hukumnya idgham bila gunah. Contoh tadi idgham biguna ya, belum dikasih contoh. Contoh idgham biguna, famayya'mal, maka nun sukun itu bertemu ya, itu hukumnya berarti idgham biguna. Min
ni'matin, min ni'matin disertai dengan gunah ya. Nun sukun bertemu dengan nun, maka itu hukumnya idgham di gunah. Contoh idgham bila gunah, min ladunhu, nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya berarti idgham bila gunah. Mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ra, berarti hukumnya idgham bila gunah. Yang ketiga yaitu hukum iklab. Hukum iklab secara bahasa, iklab itu merubah. Secara menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan disertai dengan gunah. Jadi pengucapan atau cara baca iklab itu yaitu harus disertai dengan gunah. Contoh amburika, jadi berubah menjadi mim ya nun sukunnya itu, tapi disertai dengan gunah. Amburika. Contoh yang lain, yambu'an ya, nun sukun bertemu dengan ba, itu cara bacanya berubah menjadi mim ya, nun sukunnya. Yambu'a disertai dengan gunah. Dan yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa lengkapnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki menurut bahasa yaitu menutupi. Ikhfa hakiki adalah pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa memiliki sifat antara izhar dan idgham dengan disertai dengan gunah ya. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa yaitu sisa dari idgham, iklab sama izhar ya, berarti sisanya itu ada 15 ya, berarti huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15. Apa saja 15? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Supaya kita mudah diingat ya, boleh pakai irama al-muyassar. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, boleh diulang-ulang terus sampai hafal. Contohnya untuk ikhfa, contoh ikhfa qa'an saf-safan ya. Qa'an ya, itu di atas ainnya itu ada fathatain atau tanwin fathah bertemu dengan shad ya. Maka itu hukumnya izhar. Terus contoh lain min siyamin, jadi harus ditahan dulu ya, ditahan cara bacanya. Min siyamin gitu ya. Itu hukum ikhfa ya. Oke, udah paham tentang hukum nun sukun atau tanwin? Kalau belum paham terus diulang-ulang, diputar lagi videonya sampai paham ya. Dan untuk latihannya boleh cari-cari contoh lain ya, contoh lain dari izhar, idgham, iklab sama ikhfa untuk latihannya. Contoh carinya boleh di Al-Qur'an, terus dicari-cari, dan cara pengucapannya terus berlatih ya, terus berlatih cara pengucapannya, bagaimana cara pengucapan izhar, cara pengucapan idgham, iklab sama ikhfa. Setelah kita mempelajari hukum nun sukun atau tanwin, maka kita akan masuk ke Al-Muyassar halaman 11 ya. Untuk kesempatan berikutnya, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari Al-Muyassar halaman 11. Karena dari halaman 11 Al-Muyassar pada jilid 4 itu kita akan mempelajari nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun ya, hukum mim sukun. Jadi oleh karena itu
Sebelum memasuki ke halaman 11 Al-Muyassar jilid 4, maka kita harus pahami dulu hukum nun sukun atau tanwin. Setelah kita paham hukum nun sukun dan tanwin dan cara pengucapannya benar, cara bacanya, insya Allah untuk dari halaman 11 Al-Muyassar jilid 4 terus kita pelajari sampai tamat ya, itu tentang nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun. Oke, terima kasih untuk materi kali ini, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus berlatih ya, terus berlatih dari cara memahami, dari memahami hukum nun sukun dan tanwin dan juga cara bacanya ya. Jangan lupa terus tilawahnya, tilawah Al-Quran, karena semakin kita sering membaca Al-Quran maka akan mempercepat cara baca kita dan juga terbiasa dalam membaca sesuai dengan ilmu tajwidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.